Salam, selamat malam kepada Amang dan Inang, saudari-saudari, sahabat, seluruh jemaat AGWP Jalan Uskup Agung yang kami kasih. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan secara serentak ibadah berdoa bersama, memohon kepada Tuhan yang mana kita hadapi pada saat ini, merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. Dalam ibadah ini kita berseru kepada Allah, memohon segala pengampunan dosa, kiranya yang terjadi pada saat ini dengan seizin akan kasih Allah dalam seluruh kita dijauhkan dari musibah. Sebagaimana pemazmur berseru dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan." Demikianlah seruan kita bersama dengan penuh segala kerinduan dan pengharapan. Untuk itu kami Pendeta Inang Bibelipro, demikian juga Amang Ketua Dewan Mahfud bersama Amang Situasi Manita, seluruh peradaban AGWP Jalan Uskup Agung mengimbau kepada seluruh jemaat, kiranya pada waktu-waktu durasi yang telah ditentukan oleh negara atau pemerintah kita siap dan turut serta untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini dengan siap dan setia untuk selalu tinggal di rumah atau stay at home, sebagaimana Allah berfirman kepada Yesaya di dalam bangsa Israel, yaitu dalam Yesaya 26 ayat 20 berkata, "Kiranya engkau tetap tinggal di kamarmu dan tutuplah pintu, sebagaimana Allah sampai berlalu akan amarah." Untuk mari kita untuk tinggal selalu di rumah dan berdoa kepada Allah berserah, kiranya kita diberikan keselamatan. Selamat untuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan. Pada malam hari ini kita akan mengadakan ibadah doa bersama di rumah kita masing-masing. Mari kita sambut ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi dari UKB nomor 223 ayat 1 dan 2, "Kusembah Tuhan." So
masa sesat. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranglah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali segala dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 332 ayat 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepatutnya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita sampai pada hari ini. Mari kita menyadari bahwa kasih Tuhan masih bersama kita, yang memberi berbagai berkat-Nya. Di tengah-tengah mewabahnya virus corona, Tuhan memberi kita kekuatan dan keteguhan hati untuk selalu berseru kepada-Nya. Dia memberi kita kesehatan, makanan, dan minuman. Sesungguhnya begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima. Berangkat dari perenungan tersebut, di mana Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, apakah yang layak kita katakan? Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Benar, memang kita hidup tidak hanya dalam sukacita, namun pergumulan hidup, persoalan, dan duka cita pun datang silih berganti. Bahkan tidak tanggung-tanggung, saat ini kita mengalami kekhawatiran yang tinggi. Hidup yang terancam oleh virus corona. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapinya. Solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa
dan sesama warga jemaat AKBP Uskup Agung Sugiyo Pranoto saat ini diuji apakah saling bahu-membahu menghadapi ancaman virus corona. Walau demikian, sebagai anak Tuhan, apakah yang layak kita katakan malam ini? Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Dengan menyadari pergumulan hidup saat ini, baik saat menerima sukacita maupun menghadapi duka cita, kegembiraan maupun kegelisahan, kiranya melalui itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Mengingat semuanya itu, kita diarahkan untuk semakin dekat kepada Tuhan dengan berkata, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Sebagai orang percaya yang yakin dan percaya akan penyataan Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita hanya ke pemeliharaan Tuhan saja. Mungkin kita takut, khawatir, dan bimbang. Mungkin kita hilang kendali dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti seseorang yang berjalan di kegelapan, tidak tahu apa yang ada di depannya. Bahkan dengan rasa takut, ia tidak mampu melihat ke depan. Tetapi kita yang sudah dipilih Tuhan, anak-anaknya yang sudah diberkati, tetaplah kuat dan jangan khawatir. Berserahlah kepada Tuhan, Ia akan senantiasa menopang dan memegang tanganmu. Marilah kita berdoa, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kiranya Tuhan dalam Yesus Kristus berkenan menolong kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah dan Maha Kuasa. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan mohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan Yesus, kami sering melakukan dosa terhadap Engkau, dan kami sering membuat Engkau murka melalui perkataan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau mengingat segala pelanggaran kami. Kasihanilah kami, tolonglah kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nomor 508 ayat 1. Sai Patubu Rohati. Sai patubu rohaki, ale Yesus Tuhaki, golong dohot tangani. Mo
Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumbuh. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sediakanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Kita bernyanyi, Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, pelolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, juga persekutuan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka nats khotbah kita. Untuk acara doa bersama di rumah yang tertulis di kitab Yosua
pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau melupakan perkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua adalah pengganti Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tuhan mempersiapkan Yosua berangkat memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian dengan satu kalimat: kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hati yang kuat dan teguh itu tidak kecut dan tawar hatinya. Yosua berangkat menjalankan perintah Tuhan itu harus benar-benar siap tanpa rasa takut, cemas, gentar, dan patah hati. Yosua harus siap dengan keberanian yang penuh, tanpa ada keraguan sedikit pun untuk melangkahkan kakinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa dasar keberanian Yosua untuk kuat dan teguh? Tidak lain adalah janji Tuhan yang berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keberanian, kekuatan, dan keteguhan hatinya menghadapi yang ada di hadapannya adalah penyertaan Tuhan. Tiap langkahnya Tuhan yang senantiasa menyertai. Tuhan tetap turut bersamanya, sehingga ketika alasan untuk kita berani adalah mengimani penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Namun Tuhan juga ingatkan bahwa keberaniannya itu harus disertai dengan kehati-hatian. Jangan keberanian yang berlebihan menjadikan kita mati koyor. Orang yang berani itu tidak selamanya untuk terus maju, tetapi ada saatnya berhenti, berjalan perlahan, atau bahkan mundur untuk mendapatkan momentum untuk melewati rintangan. Dengan apa kita berhati-hati? Bertindak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Berhati-hati itu bukan takut, tetapi mengatur strategi untuk menang. Apapun yang ada di depan kita, kita harus menganalisa dan mempelajarinya dengan baik, supaya kita berpikir sebelum bertindak. Apapun yang terjadi, jangan gunakan emosi dan perasaan. Hal ini akan membuat kita semakin jatuh.
Maka pelajarilah langkah-langkah kehati-hatian yang diajarkan oleh Tuhan seperti yang ada di nats kita ini. Yang pertama, baiklah kita melihat apa yang akan kita kerjakan. Apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Yang kedua, ketika kita bertindak, perhatikan langkah kita untuk tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dan yang ketiga, dan setelah bertindak, lakukanlah evaluasi. Renungkan dan timbanglah, apakah ini kita berbuat berkenan dengan firman Tuhan? Jika sudah, mengucap syukurlah. Jika ternyata kita menyimpang, minta ampunlah kepada Tuhan. Jika kehati-hatian ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita seperti yang dikatakan oleh Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap perjalanan hidup, kita harus ada kekuatan dan keteguhan hati di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, Tuhan Yesus mengajarkan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Terlebih pada saat ini kita, negara kita, menghadapi tantangan pergumulan COVID-19 atau virus corona. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Orang yang kuat, orang yang teguh hatinya, yang pastinya ia tidak kecut, tidak tawar hati dalam menghadapi situasi ini, karena ia percaya Tuhan selalu, Tuhan senantiasa menyertainya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas firman Tuhan yang meneguhkan iman, hati dan pikiran kami, yang boleh kami imani, yang boleh kami dengar pada saat ini, sehingga kami tetap teguh, sehingga kami tetap memiliki pengharapan, kami tetap kuat menghadapi tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah negara kami ini pada saat ini. Tuhan yang menjauhkan kami dari virus corona, Tuhan juga yang menjauhkan virus ini dari negara kami ini. Tuhan yang memberikan petunjuk kepada bangsa ini, kepada setiap negara di seluruh dunia ini. Tunjukkanlah Tuhan vaksin, dan tunjukkanlah kuasa-Mu memulihkan ketakutan, kebimbangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa, yang dihadapi oleh negara kami, yang kami hadapi pada saat ini. Kami serahkan totalitas kehidupan kami, kami serahkan totalitas persekutuan kami bersama dengan keluarga kami saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa memberkati kami,
memampukan kami Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam tantangan, di dalam musibah ini. Kuatkan iman kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Injil Jumat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengan doaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita angkatkan doa, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan yang setia dan adil, yang maha mengasihi, mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan juga mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan di luar daripada apa yang kami pikirkan. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah wabah pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh negara di dunia ini, juga di negara yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Dengarkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, secara khusus Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau ya Bapa untuk orang-orang di garda terdepan
untuk sahabat sama saudara kami, para medis, dokter, suster. Mereka lah prajurit-prajurit di garda terdepan untuk mengobati orang-orang sakit, untuk mencegah penularan lebih luas lagi Tuhan. Mereka bekerja siang dan malam, meninggalkan suami, istri, keluarga dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua para medis, khususnya di negara kami. Lebih khusus lagi Tuhan, semua para medis yang ada di gereja kami, yang berjuang di garis terdepan ya Bapak, untuk menolong orang-orang sakit, khususnya mereka yang sudah positif terserang virus corona. Tuhan, kami berdoa, Tuhanlah menjaga keselamatan mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan stamina yang prima kepada orang-orang para medis, dan Engkau juga Tuhan yang menjagai suami atau istrinya yang ditinggalkan di rumah berserta dengan anak-anak dan keluarga mereka. Tuhan memberkati mereka, mencukupkan dengan kebutuhan sehari-hari, dan menjaga keluarga yang ditinggalkan di rumah dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia, dan pemerintah di tiap-tiap tingkatan pemerintahan Bapak, di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap kabupaten kota, bahkan sampai kepada kecamatan, kelurahan, dan lingkungan, agar mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat dan bijaksana untuk merumuskan dan melakukan tindakan serta kebijakan yang perlu diambil guna memutus rantai penyebaran wabah coronavirus ini ya Tuhan, dan juga untuk menolong para korban yang terbaring di rumah sakit maupun terbaring di rumah isolasi mandiri. Tuhan, mari berikan hikmat bijaksana Tuhan kepada Bapak Presiden kami Joko Widodo, dan kepada Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, agar kedua pemimpin kami Tuhan beserta jajarannya menghasilkan keputusan-keputusan yang baik di tengah situasi sulit ini Tuhan. Dan kami warga negara menunjukkan ketaatan kami kepada pemerintah, agar kami menjalani dan menjalankan Tuhan himbauan pemerintah, agar kami beraktivitas lebih banyak di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Tuhan memberkati semua biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mencukupkan kebutuhan alat pelindungan diri para medis, untuk mencukupkan kebutuhan obat-obatan bagi orang-orang yang terkena virus corona ini Tuhan. Engkau juga memberkati pemerintah daerah Bapak, agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik. Sesulit apapun itu Tuhan, kami warga negara mau taat dan mau tunduk kepada pemerintah, karena firman Tuhan berkata, pemerintah berasal dari Allah. Ajar kami taat ya Bapak dan tunduk kepada pemerintah kami, agar wabah ini cepat berakhir dari negara yang kami cintai, Indonesia ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapak, negara-negara sahabat, bahkan seluruh dunia ini yang terimbas wabah ini, kami semua sama-sama berjuang ya Tuhan, agar wabah ini segera berlalu ya Bapak. Berbelas kasihan Tuhan, dengarkan doa kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang dirawat karena virus corona, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, dirawat oleh para medis maupun dirawat oleh keluarganya. Berkati Tuhan agar mereka lekas sembuh. Berkati orang-orang yang menjaga di rumah agar tidak bertambah ya Tuhan korban yang jatuh akibat coronavirus ini. Tetapi keluarga di rumah pun Tuhan berikan kesehatan ya Bapak, agar berhikmat dan berstamina yang baik
mengurus keluarga yang diisolasi di rumah ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang yang menderita sakit ini Tuhan. Tuhan teguhkan imannya agar tetap berpengharapan kepadamu ya Bapak. Tidak sedetik pun dia menyesali Tuhan, tidak sedetik pun dia kecewa kepada Tuhan, melainkan sukacita, damai sejahtera dan pengharapan tiada henti tetap bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya akibat meninggal dunia karena terserang virus corona ini. Tuhan, kami berdoa Allah Roh Kudus penghibur yang sejati menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Pengharapan mereka sempurna di hadapan Tuhan. Cukupkanlah Bapa kebutuhan mereka hari demi hari, terutama cukupkanlah dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kami pun dimampukan untuk bersama-sama memberikan pertolongan untuk penanggulangan wabah COVID-19 ini. Berbagai media, TV, berbagai yayasan, bahkan gereja kami juga Tuhan melalui AKBP juga sudah menggalang dana dari jemaat guna disalurkan bagi para medis, guna disalurkan bagi daerah-daerah yang di daerah red zone, zona merah. Kami berdoa ya Tuhan, dana yang dihimpun dari jemaat, dana yang dihimpun dari masyarakat Tuhan, digunakan dengan sebaik-baiknya bagi para medis, bagi para korban, dan untuk pencegahan serta penuntasan wabah coronavirus ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa agar seluruh warga gereja, elemen masyarakat bersama dengan pemerintah diberikan kesadaran dan kesatuan hati untuk memutus penularan COVID-19 ini. Kami juga mengingat sanak saudara kami para sahabat yang juga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetap harus bekerja keluar rumah. Tuhan tolong mereka, jaga kesehatannya Tuhan, dan cukupkanlah kebutuhannya hari demi hari. Ajari juga kami Tuhan untuk berbagi dengan mereka yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah mereka sehari demi sehari. Tuhan, inilah doa kami Bapa. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan. Engkau berikan hikmat bijaksana agar tampil menjadi penyejuk untuk memberikan penghiburan dan peneguhan iman kepada kami jemaatnya. Berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, agar mereka diberikan hikmat bijaksana ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang kami angkatkan secara khusus, mengangkat tema, mengangkat doa permohonan sehubungan dengan wabah virus corona itu. Dan Tuhan, di tiap-tiap rumah tangga saat ini juga berdoa selama 1 menit ke depan untuk menaikkan doa dan permohonan dari tiap-tiap jemaat, dari tiap-tiap rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 1 menit ke depan mari kita angkatkan doa permohonan kita. Inilah doa kami ya Bapa, dengarkanlah ya Tuhan, dan jadilah menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 227 ayat 1, 2 dan ayat 4. Yesus mau ditonjolkan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.